Bapa dalam surga, terima kasih satu minggu Tuhan telah membuktikan kasih setia, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terbukti dari napas hidup yang selalu terus Tuhan berikan bagi kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Engkau terus boleh memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan di tengah tantangan dan pergumulan yang sedang kami alami hari-hari ini, kami sadar semua apa yang boleh kami nikmati, semua apa yang boleh kami rasakan, kalau kami boleh ada hingga pada saat ini, tidak lain tidak bukan semuanya adalah bentuk campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat penyertaan, pemeliharaan, dan napas hidup yang Tuhan berikan. Dan terima kasih juga atas proses pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan kami alami melalui tantangan dan pergumulan di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan bahkan juga dalam segala aktivitas kami yang sudah kami tunaikan sepanjang satu minggu. Bersyukur kalau malam hari ini Tuhan berikan kami kehormatan untuk boleh terus diasah, dibentuk, didewasakan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Mohon supaya Tuhan boleh mengampuni kami, menguduskan dan menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Karena bisa saja sepanjang satu minggu, Tuhan boleh mendapati ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, berupa bentuk dosa di hati, di pikiran, dan perasaan, tindakan, dan perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih Engkau yang telah rela mati dan bangkit buat kami, membuktikan tidak ada lagi kuasa dosa yang bisa memperalat, memperbudak kami dari waktu ke waktu. Karena Roh Penolong, Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, sudah Tuhan materaikan di dalam hati, pikiran, dan totalitas hidup kami. Maka pada kesempatan malam hari ini ya Bapak, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu, yang terus mendominasi hati dan pikiran kami dan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca, kami pelajari, akan kami dalami. Roh Kudus berikan kami hikmat bijaksana, pemahaman dan pengertian, dan kekuatan serta kuasa untuk dapat juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Bapak-Bapak yang lain yang sedang dalam proses bergabung, biarlah Tuhan kiranya juga boleh mengingatkan mereka, karena kami rindu juga mereka boleh diberkati seperti kami malam hari ini. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mulai fellowship kami pada kesempatan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bahas satu topik yang baru lagi, dan pasti tidak kalah menariknya dari topik yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya, Bapak-Bapak. Topik pembelajaran kita pada malam hari ini, Bapak-Bapak, mengambil sebuah topik atau tema pemimpin yang bertumbuh di dalam doa. Kalau yang lalu kita telah membahas tema atau topik tentang pemimpin yang bertumbuh di dalam firman, hari ini kita akan berdiskusi bagaimana caranya supaya kita juga bertumbuh di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembelajaran ini kita akan ditolong bagaimana memahami dan mengerti ya peran pertumbuhan doa itu di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan jasmani, di dalam ya usaha, pekerjaan, dan bisnis, karir, dan juga di dalam pelayanan, dan sudah barang tentu juga ini nanti akan berkorelasi kuat ya dengan kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doa dalam bahasa Yunaninya adalah proseuse, yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah suatu kebaktian yang mencakup isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan tindakan manusia untuk mendekatkan diri, ya, untuk mensolidkan diri, ya, kepada Tuhan. Dalam perspektif ini, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa kita sederhanakan lagi bahwa sebenarnya doa itu sebenarnya bagian dari ibadah. Ya, doa itu bagian dari ibadah. Jadi bukan hanya waktu kita hari Minggu beribadah dengan saudara kita seiman yang lain, baru itu yang namanya ibadah. Salah satu ya. Saat teduh juga adalah bagian dari ibadah. Tetapi doa sendiri Bapak-Bapak juga adalah bagian daripada ibadah. Maka dalam perspektif itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam berdoa itu perlu ada kesiapan hati, pikiran, perasaan, dan tindakan.
Walaupun mungkin kita itu berdoanya di rumah masing-masing. Tetap di sana dibutuhkan kesiapan hati, pikiran, perasaan, dan tindakan kita masing-masing. Tujuannya apa? Supaya fokus daripada doa kita itu hanya tertuju kepada Kristus. Tidak kepada usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Atau tantangan yang kita hadapi. Jangan, karena kita dalam konteks berdoa ini Bapak-Bapak. Nah, doa sering juga sebenarnya didefinisikan sebagai alat komunikasi langsung antara orang percaya dengan Tuhan. Artinya, kalau di zaman modern ini Bapak-bapak, semua orang ya itu tidak lagi bisa melepaskan dirinya dari yang namanya handphone. Mengapa? Karena handphone itu sekarang menjadi alat komunikasi yang tidak bisa ya berjarak atau jauh dari kehidupan kita. Karena handphone itu menyambungkan kita untuk dapat berkomunikasi dengan semua orang. Ya, di berbagai tempat, bahkan juga di berbagai waktu yang berbeda. Nah, tapi saya mau katakan kepada Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa jauh lebih efektif, Bapak-bapak, sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan dibanding daripada handphone. Doa jauh lebih efektif. Kalau kita beli handphone, Bapak-bapak, kita harus keluarkan dana. Itu baru dapat handphonenya itu. Artinya apa? Ya, kita harus isi lagi kuota. Nah, itu aja sudah langsung pengeluaran. Bahkan kadang-kadang, kalau di daerah yang cukup jauh dari perkotaan, kadang-kadang sinyalnya hilang. Begitu Bapak-bapak ya. Jadi mau saya katakan dalam hal ini, handphone semahal apapun yang kita beli untuk mengefektifkan komunikasi kita dengan sesama kita, tetap ada keterbatasannya. Tetap juga harus mengeluarkan kos yang mahal, Bapak-bapak. Tapi doa tidak dibatasi ruang, waktu, tempat, dan jarak dalam berkomunikasi antara kita dengan Tuhan. Doa tidak perlu membutuhkan biaya yang mahal, Bapak-bapak. Seperti kita beli handphone. Doa tidak perlu harus beli kuota. Doa tidak perlu harus mencari tempat di mana jaringan internetnya harus selalu bagus. Enggak butuh itu doa. Jadi dalam hal ini yang mau saya simpulkan adalah maksudnya orang Kristen, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak paham dan tidak mengerti betapa doa itu sangat-sangat begitu efektif dan juga begitu produktif dibanding daripada alat komunikasi yang lain, baik dalam bentuk handphone sekalipun. Doa itu sangat efektif dan jauh lebih efektif dan juga jauh lebih produktif dibanding daripada alat komunikasi yang lain. Orang tidak melihat sebetapa efektifnya doa itu dibanding daripada alat komunikasi yang lain seperti handphone dan lain sebagainya di dalam kita berkomunikasi kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen tidak paham. Banyak orang Kristen tidak mengerti esensi, makna, dan juga pengaruh dari doa itu bagi kehidupannya, bagi karirnya, bagi usahanya, bagi bisnisnya, bagi rumah tangganya, juga bagi pelayanannya. Itu yang menjadi soal. Untuk itu nanti bagian-bagian itu juga akan kita singgung. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa juga dapat, di dalam berdoa itu, kita dapat mengungkapkan banyak hal kepada Tuhan. Penyembahan kita, pengakuan dosa kita, ucapan syukur kita, dan permohonan kita. Itu bisa kita ungkapkan, bisa kita komunikasikan di dalam yang namanya doa. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali orang bertanya, adakah relevansi, adakah dampak yang signifikan antara kesuksesan seorang pemimpin, ya, antara kesuksesan seorang profesional, seorang pengusaha, ya, kalau dia konsisten berdoa? Seringkali pertanyaan itu muncul Bapak ke saya ditanyakan. Saya bilang iya. Lalu muncul pertanyaan lain. Coba Pak Tony sebutkan bukti, contoh konkret adakah seorang pemimpin besar di dunia ini
memang teruji dan terbukti dia sukses karena dia sungguh-sungguh konsisten menggunakan komunikasi yang namanya doa. Ya. Siapa contohnya? Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan di sana bahwa apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar waktu masih gelap. Masih gelap loh Bapak ini. Yesus bangun dan pergi keluar. Dan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu kan Tuhan. Dia punya kuasa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia punya kuasa juga meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Karena dia adalah Tuhan. Tapi menarik. Mengapa dikatakan dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Iya, Yesus bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau kita melihat ayat ini, Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Yesus, walaupun dia sebagai seorang Tuhan yang berkuasa mengubah dan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dia melihat, dia merasakan bahwa doa itu cukup penting, doa itu cukup berarti, doa itu cukup signifikan di dalam membangun pelayanannya. Untuk itulah dia selalu menyediakan waktunya pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun, lalu ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di sini dapat kita lihat Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus sangat merasakan betul signifikansi atau pengaruh atau dampak atau arti daripada doa itu di dalam kehidupannya. Itu sangat dialami oleh Yesus. Bahkan di sisi lain, Yesus sangat betul merasakan kalau dia bisa membuat segala sesuatu yang saya katakan dari tiada menjadi ada, dan yang ada itu dibuat menjadi lebih banyak, itu tidak lepas dari komunikasinya dengan Bapa di surga. Maka untuk itu saya jawab tadi ada pertanyaan mengatakan, adakah contoh konkretnya? Seorang tokoh besar, seorang pemimpin besar, dengan dia konsisten berdoa, maka doanya itu berpengaruh besar bagi hidupnya, bagi karirnya, dan juga bagi pekerjaannya. Saya bilang ada, Yesus. Artinya Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesuksesan Yesus menjadi seorang pemimpin besar. Yang notabene kepemimpinannya tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Dan semua semua pola dan gaya dan kuasa kepemimpinan Yesus membawahi gaya, pola, strategi kepemimpinan para nabi-nabi di PL. Termasuk di dalamnya Musa, Yosua, Yesaya, Yeremia, juga pola gaya kepemimpinan ya para rasul-rasul di perjanjian baru, termasuk juga raja-raja di perjanjian lama, Daud, Salomo, dan sebagainya. Kata kuncinya adalah doa, salah satu peran yang sangat signifikan membuat Yesus menjadi seorang pemimpin besar. Nah, dengan ini Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti terbukti doa itu membawa pengaruh, membawa hasil dan dampak yang besar di dalam kehidupan dan kesuksesan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang profesional, dan juga sebagai seorang influencer atau sebagai seorang pemimpin. Nah, untuk itulah Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kalau kita ditanya, adakah di antara kita yang ingin meneladani gaya dan pola kesuksesan kepemimpinan Yesus? Saya yakin semua kita akan langsung mengatakan, oh aku mau, kan kira-kira begitu. Maka untuk itulah Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan dalami bagaimana caranya supaya kita juga bertumbuh sebagai pemimpin, bertumbuh di dalam doa. Jadi Bapak-bapak kitab kita, alasan mengapa kita harus bertumbuh di dalam doa atau mengapa kita perlu konsisten di dalam berdoa. Mari kita lihat Alkitab kita dulu. Boleh Pak Dedi bacakan dulu buat kita ya, Ded.
Markus tadi sudah kita baca, tapi kita langsung saja dulu ke Lukas pasal 18 ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nanti sekalian saya jelaskan ulang lagi makna dari Markus pasal 1 ayat 35 yang sudah saya bacakan di atas tadi. Tapi kita langsung saja dulu ke Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ya, Dek. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Terima kasih, Dek. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan besarnya tadi, mengapa kita harus bertumbuh di dalam doa? Atau mengapa kita harus konsisten berdoa? Alasan yang pertama, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah saya jelaskan di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, Yesus bangun dari tempat tidurnya. Lalu ia pergi keluar untuk berdoa. Jadi, alasannya, mengapa kita perlu bertumbuh di dalam doa atau konsisten dalam berdoa? Karena Yesus sudah memberikan model contoh yang konkret. Untuk itulah kita sebagai anaknya, yang sudah ditebus dengan darahnya yang amat dan sangat mahal itu, Bapak-Bapak. Yesus katakan, ikutlah teladanku. Maka dengan demikian, kita sebagai orang percaya, juga harus mengikuti teladan agung guru kita, teladan agung Tuhan kita, yaitu berdoa. Seringkali orang Kristen memahami Bapak-Bapak bahwa berdoa itu hanya sekedar, mengapa berdoa itu penting? Hanya sekedar karena punya masalah. Hanya sedang menghadapi pergumulan. Hanya sedang menghadapi keadaan yang sangat amat darurat. Dan hanya sekedar menghadapi kesukaran yang tidak dapat dihadapi dengan akal dan pikiran sendiri. Itu juga salah satu boleh menjadi alasan faktor daripada kita berdoa. Tetapi kalau kita hanya berhenti memahami pentingnya berdoa, alasan berdoa hanya sebatas itu, hati-hati juga Bapak-Bapak. Kalau kita hanya butuh doa kepada Tuhan hanya sekedar karena kita maunya masalah, pergumulan, dan tantangan, berarti nggak ada bedanya sebenarnya kita memposisikan Tuhan itu seperti obat aja sebenarnya, atau seperti dokter. Kalau kita lagi sakit, lalu kita pergi ke dokter. Kan gitu ceritanya itu. Atau kalau nggak terlalu parah sakit yang kita alami, kita beli sendiri obatnya kan Bapak ya. Tapi setelah kita sembuh, kita nggak mau lagi ada urusan dengan dokter itu. Kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi ada komunikasi dengan dokter itu karena kita sudah sembuh. Termasuk juga obat tadi. Kalau kita sudah sembuh, yang tadinya mungkin masih ada 2-3 butir lagi yang tersisa. Kadang-kadang kita cuekin juga tuh. Artinya langsung kita buang ke tong sampah. Karena kenapa? Orang saya sudah sembuh kok. Apa yang saya katakan dalam hal ini? Kalau orang Kristen memahami alasan pentingnya berdoa hanya karena dia punya masalah, punya pergumulan, berarti dia mengerdilkan, mengecilkan, sekaligus menghina Tuhan sebenarnya. Karena dia membuat ya Tuhan itu tidak ada ubahnya seperti obat tadi, yang kalau dia sakit boleh dia konsumsi obat itu, tapi kalau sudah sembuh dibuang. Yang juga saya katakan tadi, kalau dia sakit, lalu dia komunikasi dengan dokter. Tapi kalau dia sudah sembuh, dia nggak mau ada komunikasi dengan dokter.
Itu yang saya katakan tadi, itu penghinaan terhadap Tuhan sebenarnya kalau itu alasannya orang Kristen perlu bertumbuh atau konsisten dalam berdoa. Yesus, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, dia adalah Tuhan kan, Bapak-Bapak. Artinya apa? Kalaupun dia tidak berdoa, dia tetap punya kuasa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena dia Tuhan kan. Tapi mengapa Yesus perlu berdoa? Ini yang menarik. Karena bagi dia, berdoa itu tidak hanya sekedar kalau dia sedang punya masalah, kalau dia sedang menghadapi tantangan dan pergumulan. Yang kedua, karena dia tidak menjadikan Allah Bapa di surga hanya sebatas seperti obat atau seperti dokter tadi. Tapi bagi dia, komunikasi yang intens dengan Bapa di surga penting dijaga. Jadi ini alasan yang sebenarnya yang paling benar. Mengapa kita penting berdoa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus, yang notabene sebagai Tuhan yang punya kuasa membuat dan mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, memberikan model yang konkret, memberikan contoh kepada kita. Maka sebagai anaknya, bukankah seharusnya kita juga harus mengikuti keteladanan daripada Tuhan kita Yesus? Saya kira harus. Ya. Nah, dalam perspektif yang lain, seringkali juga saya katakan begini, Bapak. Karena Yesus itu sudah memberikan keteladanan, model yang real bagaimana pentingnya berkomunikasi dengan Bapa di surga. Maka bagi saya, orang Kristen yang merasa tidak penting dia konsisten berdoa, tidak penting dia bertumbuh dalam doa, maka sering juga saya bilang, orang itu sedang menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Agak ironis juga tuh. Manusia yang punya keterbatasan akal, pikiran, dan perasaan, tapi malas berdoa. Berarti kan dia menganggap ya doa itu nggak penting. Di balik daripada pemahaman itu, maka dia memposisikan dirinya lebih hebat dari Tuhan. Yang pada realitasnya sebenarnya tidak akan pernah lebih hebat dari Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus saja yang luar biasa, yang punya kuasa saya katakan tadi, tetap membangun komunikasinya kok dengan Allah Bapa di surga. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini saya tidak pernah enggan-enggan, saya tidak pernah malas, saya tidak pernah mengurangi kualitas dan bobot doa saya dengan Tuhan. Artinya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan pun bagi saya tetap konsisten membangun komunikasi persekutuan doa itu dengan Tuhan. Karena saya tetap menjadikan Tuhan, ya bukan seperti obat, bukan seperti dokter tadi, enggak. Tapi bagi saya Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu yang ada dalam hidup saya di dunia ini dan di surga. Yang kedua, saya menyadari tanpa doa saya tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Yang kedua, tadi sudah kita dengar ayatnya di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Di mana di sini Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dijelaskan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada para muridnya. Dikatakan di sini ya, bahwa mereka harus selalu berdoa. Jadi menarik Bapak-bapak. Sebelum Yesus mengatakan kepada mereka, kalian harus berdoa ya, dia juga telah memberikan keteladanan itu lebih dulu. Dia telah terlebih dahulu memberikan model dan contoh. Untuk itulah, ya Yesus mendorong para murid itu, kalian juga harus berdoa ya. Bahkan diingatkan lagi di sini, jangan malas-malas. Jangan malas dalam berdoa ya gitu. Kan dikatakan sini, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya apa? Jangan malas kalau berdoa gitu kan kira-kira. Jangan jadikan doa itu hanya sekedar ya waktu kita sedang punya masalah dan pergumulan. Itu kira-kira maksudnya kan di sini. Ya. Yesus berikan perumpamaan di sana di dalam ayat 2 ya. Dikatakan ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Berarti ini hakim yang lalim ceritanya. Hakim yang belum bertobat, hakim yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Dan dikatakan tidak menghormati seorang pun. Berarti ini sombong hakimnya. Oke. Lalu dikatakan di sana ada seorang janda di kota itu, Bapak-bapak, datang ya kepada sang hakim itu dengan berkata, "Belalah aku."
terhadap lawanku. Artinya apa? Si janda ini sedang punya perkara. Si janda ini sedang punya sengketa, sedang punya persoalan. Lalu dia bermohon kepada hakim yang sombong tadi, yang belum bertobat tadi. Bahkan bisa dikatakan ini adalah hakim yang jahat juga nih. Ya, karena dikatakan di sana tadi adalah dia adalah hakim yang lalim kan, berarti jahat tuh. Ya. Si wanita datang si janda ini. Pak Hakim tolonglah, mohonlah. Bantu saya menghadapi perkara saya, menentukan perkara saya. Oke. Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak? Berkali-kali hakim itu menolaknya di dalam ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi saya bisa bayangkan ya, kelihatannya si janda ini sudah bolak-balik ini untuk bertemu dan memohon kepada sang hakim. Artinya, si wanita ini bukan hanya memohon kepada sang hakim waktu sang hakim itu di kantor, enggak. Tapi saya yakin, si wanita ini juga selalu terus bermohon kepada hakim ini waktu hakim itu sudah ada di rumah. Si wanita ini juga datang lagi menghadap dan memohon kepada sang hakim itu. Tapi hakim itu katakan, no. Lalu besok paginya, sebelum sang hakim itu tiba di kantornya, di ruang kerjanya, lagi-lagi si wanita ini juga sudah langsung lebih duluan pagi-pagi datang di kantor sang hakim itu memohon supaya perkaranya dimenangkan. Berkali-kali, berulang kali, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita ini bermohon dan bermohon kepada sang hakim ini. Tetapi dia selalu menolak. Saya coba menelusuri lebih jauh bapak-bapak, apa kira-kira ya, kok kenapa hakim ini selalu menolak? Dugaan saya ini, kemungkinan karena hakim ini tahu si wanita ini nggak punya uang. Nggak punya uang untuk menyogok, untuk membayar sang hakim yang lalim ini, bapak-bapak. Kan begitu kan? Maka hakim ini berpikir, ngapain gue harus tolong lo? Saudara juga bukan, kan kira-kira begitu ya. Apalagi pemilih, tetap juga kagak. Gitu ya. Tapi dibalik daripada itu dugaan saya, karena si hakim ini tahu si perempuan ini nggak punya uang untuk menjogok sang hakim. Tapi bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun si perempuan ini tidak punya uang sepeser pun untuk dia pakai membayar, menyogok hakim yang lalim ini, dia tidak pernah putus asa. Untuk terus-menerus, berulang-ulang, selalu berusaha menemui dan menjumpai sang hakim itu, tidak hanya di rumah hakim itu, tapi juga di kantornya, di lapangan parkir kendaraan sang hakim itu, bahkan di mana-mana saja. Sehingga bapak-bapak karena hakim ini udah merasa nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena selalu saja dimanapun sang hakim ini ada, si ibu itu ada di situ. Maka apa yang terjadi bapak-bapak? Kemudian hakim itu pun mengubah keputusannya dan berkata dalam hatinya, wah, aku tidak takut akan Allah. Itu kan berarti hakim yang lalim ini tidak takut akan Allah loh, Bapak. Dan tidak menghormati seorang pun. Artinya apa, Bapak? Benar, ini hakim ini, ya, benar orang hakim yang belum bertobat, sombongnya luar biasa, ya. Dan tidak seorang pun yang takut yang terhadap dia loh, Bapak. Ya. Tapi hakim yang lalim, hakim yang belum bertobat ini mengatakan begini dalam ayat ini. Nah, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerangku. Apa bisa kita belajar dari sini, Bapak-bapak? Hakim yang belum bertobat, hakim yang sombong, hakim yang lalim, hakim yang jahat ini. Akhirnya luluh juga hati dan pikirannya. Untuk menolong, untuk membebaskan si wanita janda itu dari perkara yang sedang dialaminya. Walaupun alasannya hanya sekedar supaya dia tidak lagi merasa terganggu dan diganggu dan diintimidasi oleh si janda itu. Dan akhirnya perkara si wanita ini pun juga
diselesaikan dengan si wanita itu dimenangkan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan para murid, termasuk juga mengajarkan kita nih, mengajarkan kita sekarang. Ya. Hakim yang jahat, kira-kira gitu Bapak ya. Yang lalim, yang sombong, yang korup. Gitu ya. Dengan alasan kemanusiawiannya bisa membela perkara si wanita janda ini. Maka Tuhan bilang, lagi kalian anak-anakku, kata Tuhan kan. Orang-orang pilihanku. Yang sudah saya tebus dengan darahku yang mahal. Tidak mungkin Allah mendengarkan doa-doa kalian. Itu kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Yesus di sini. Jadi di sini ada sebuah pembandingan yang dipakai oleh Tuhan antara hakim yang jahat dengan Allah yang baik dan juga yang maha kuasa. Seorang hakim yang jahat, yang lalim tadi, yang mata duitan tadi, hatinya bisa renyuh loh Bapak-Bapak. Waktu melihat si wanita itu betapa gigihnya, betapa konsistennya dia berharap, bermohon kepada sang hakim yang lalim. Apalagi Allah kita yang sudah barang tentu kasih kuasaan, kebaikannya, kemurahannya melebihi daripada sang hakim yang lalim ini. Dia pasti setia mendengarkan, menjawab apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan kepada dia. Maka untuk itu Yesus tegaskan dalam ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh dalam doa? Karena Yesus mengajarkan kita, karena Yesus sudah memberikan keteladanan, karena Yesus memberikan sebuah kepastian. Waktu kita konsisten dalam berdoa, waktu kita tidak malas-malasnya, waktu kita tidak jemu-jemunya dalam berdoa. Apa yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Persoalannya Bapak-Bapak, sebagian besar orang Kristen itu ya cenderung bosan berdoa. Dengan berbagai alasan lah. Saya kan nggak punya masalah hari ini. Saya kan nggak punya tantangan. Saya nggak punya pergumulan hari ini. Atau bisa juga alasan yang lain. Dari dulu juga saya berdoa, tapi doa saya juga nggak ada yang dijawab. Alasannya bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, tapi kan karena cara orang itu salah berdoa. Motif orang itu berdoa juga salah. Maka di sini Bapak-Bapak kita mau diajarkan alasan yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Ya, karena Yesus memberikan model, karena Yesus mengajarkan, karena Yesus memberikan sebuah kepastian dan jawaban yang pasti dari konsistensi kita di dalam doa itu sendiri. Maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mendorong kita. Ayo, nggak usah kita memusingkan doa kita ini kira-kira kapan mau dijawab oleh Tuhan. Itu kan urusan Tuhan ya. Urusan kita itu kan berdoa sebenarnya. Jawaban itu kan urusan Tuhan. Nah, persoalannya, kita seringkali mendikte Tuhan gitu. Tuhan tunjukkan dulu dong jawabannya, lalu saya akan berdoa. Tuhan jawab dulu dong yang itu, baru saya akan trust, tetap komitmen dan konsisten berdoa. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya yang menjadi Tuhan? Kan gitu, Pak. Kalau begitu cara berpikir. Ya. Tapi kalau kita paham bahwa sebenarnya yang berkuasa untuk menjawab doa itu adalah Tuhan, berarti tugas kita bukan menyuruh Tuhan. Ya, bukan. Tapi tugas kita itu adalah melakukan, ya, mengerjakan apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Dalam konteks ini dikatakan, janganlah jemu-jemu dalam berdoa. Artinya apa? Jangan malas, jangan bosan, jangan hanya sesekali kita berdoa hanya pada waktu punya masalah, jangan. Ada masalah atau tidak, tetaplah kita bertumbuh dalam doa, artinya konsisten dalam doa. Karena di situ apa? Ada jawaban, ada berkat, ada pemulihan daripada Tuhan. Jadi seharusnya bagian kita yang harus kita lakukan Bapak-Bapak, seperti apa yang Tuhan firmankan, yaitu apa? Jangan malas berdoa, jangan bosan berdoa.
Jangan hanya sesekali datang berdoa kepada aku pada waktu engkau punya masalah, punya pergumulan. Tapi Tuhan katakan, entah engkau punya masalah, entah engkau punya pergumulan, tetaplah konsisten berdoa. Nah, itu tugas kita. Dan saya yakin, Bapak-Bapak, tadi kalau kita lihat, hakim yang lalim, hakim yang jahat kan menjawab juga permohonan janda itu kan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah lupa kok menjawab apa yang kita doakan, sejauh kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan buat kita, yaitu berdoa. Maka untuk itulah Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah berdoa hanya sekedar karena saya punya masalah. Saya tidak hanya cari Tuhan hanya pada waktu saya punya pergumulan. Ada pergumulan berat atau tidak ada pergumulan berat, bagi saya doa itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Atau seringkali juga saya katakan, doa itu ibarat napas kehidupan rohani kita. Sama persis waktu kita menghirup udara, Bapak-Bapak ya. Kan kita butuh itu setiap detik kan. Demikian juga halnya. Ya, doa itu juga harus seperti itu. Kita butuh berdoa kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena doa itu adalah tanda kehidupan bahwa kita masih hidup secara rohani di hadapan Tuhan, bahwa kita masih punya komunikasi yang intens dengan Tuhan. Maka seringkali saya katakan, terlalu banyak orang Kristen di dunia ini yang sebenarnya dia hidup secara jasmani, masih bangun pagi, ya Bapak-Bapak ya, pergi ke kantor, ya ke tempat usaha dan pekerjaan, bisnisnya, pelayanannya. Tapi karena tidak berdoa, sebenarnya mereka hanya hidup secara jasmani, tapi mati di hadapan Tuhan secara roh. Jadi, ini yang harus perlu kita teladani dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga apa yang dilakukan oleh janda tadi. Yang kedua, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita berdoa itu, kepada siapa alamatnya? Jalannya kepada siapa? Ya. Nah, kita lihat dulu Bapak-Bapak di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, boleh Pak Peter dibacakan buat kita ya Pak ya. Matius pasal 6, ayat yang ke-6 Pak. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Terima kasih Pak. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, alamat doa kita, jalan doa kita itu harus jelas. Ya, pertanyaannya, pada saat kita berdoa, ya, fokus doa kita itu harus dialamatkan, harus ditujukan kepada siapa? Matius 6 ayat 6 sangat jelas dikatakan di sana. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini bicara tentang alamat doa kita itu, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita naikkan di dalam nama Bapa. Bukan Bapak kandung kita ya. Jangan sampai salah. Bukan Bapak kandung kita maksudnya. Di dalam nama Bapa surgawi maksud. Nah, begini Bapak. Seringkali kita berdoa itu salah alamatnya. Contohnya begini nih. Pasti kita berdoa, kita menyebut, ya, Bapa di dalam surga, saya butuh uang hari ini. Kan gitu ya, kira-kira begitu. Mulut kita sih berucap, berkata, Bapa dalam surga, saya butuh uang hari ini. Saya butuh cuan hari ini. Kan gitu ya. Tetapi hati dan pikiran kita tertujunya kepada siapa? Konsumen kita. Klien kita. Atau ya kepada orang tua kita. Karena kita ngarap orang tua kita kasih pinjaman. Itu salah. Jadi harus ada keselarasan, Bapak-Bapak. Ya, alamat fokus dari doa kita itu ya bukan hanya di mulut kita berucap, bukan hanya lewat perkataan kita katakan, Bapa di dalam surga, saya bermohon kepadamu supaya engkau berkati usahaku, pekerjaanku, bisnisku, karirku hari ini. Itu jangan hanya sekedar di mulut gitu loh Bapak.
Tapi hati dan pikiran kita juga harus sungguh-sungguh kita fokuskan kepada Bapa di dalam sorga. Ke situ maksudnya. Ya, karena saya lihat begini. Ya, orang berdoa memang disebut sih nama Bapa gitu ya. Tapi hati, objek imannya, pengharapannya itu di dalam berdoa itu sebenarnya bukan kepada Bapa di surga. Tapi saya katakan tadi, kepada atasannya, kepada perusahaannya, atau kepada orang tuanya, kepada kolega bisnisnya, gitu tuh. Itu yang menjadi salah satu menjadi persoalan yang menyebabkan doa kita itu tidak efektif. Ya, karena udah dikasih tahu alamatnya di sini. Ya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Tempat tersembunyi di sini sebenarnya bicara masalah fokus hati kita itu ya. Masalah fokus hati kita maksudnya. Ya, jadi maksudnya kamar maksudnya di sini tidak harus selalu bahwa kita kalau berdoa itu beradu dengar Tuhan kalau sudah di kamar begitu. Enggak. Allah kita itu kan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan kamar ya. Tapi ini lebih berbicara kepada fokus hati dan pikiran kita, ya harus kepada Bapa di surga. Ya, yang tidak dibatasi ruang, waktu, tempat, bahkan juga tembok satu dengan yang lain untuk mendengarkan doa kita. Itu kira-kira maksudnya ayat. Maka begitu yang bilang, hatimu juga harus engkau arahkan kepada Bapa gitu. Pikiran kita juga harus kita arahkan kepada Bapa surgawi. Jangan hanya mulut kita yang berucap, Bapa di dalam surga, saya bermohon supaya usaha saya, bisnis saya, pelayanan saya, engkau berkati. Jadi jangan hanya di mulut itu maksudnya, Bapak ya. Karena seringkali itu saya lihat menjadi salah satu persoalan juga. Ya. Nah, yang kedua mari kita lihat lagi. Ya, kepada siapa lagi? Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Baik. Pak Ridwan mau bacakan ayat ini buat kita, Pak? Yohanes 15 ayat 16. Oh, boleh Pak? Kalau Bapak boleh, silakan. Yohanes 15 ayat 16. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya, suaranya kayaknya masih di mute ya, Pak ya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, baik. Makasih Pak Ridwan. Alamat atau fokus atau objek. Ya, hati dan pikiran kita atau doa kita. Yang kedua adalah Bapak-bapak. Itu harus di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, emang apa hebatnya nama ini? Begitu ya Bapak-bapak ya. Emang apa kerennya nih nama ini? Jangan lupa. Nah, kita lihat di sini di ayat 16 tadi. Ya, yang dibacakan oleh Pak Ridwan. Kata Yesus ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih ya kamu, kata Tuhan kan, Bapak-bapak ya. Nah, dan aku telah menetapkan kamu, ya kata Yesus ini, Tuhan telah menetapkan kita, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta, nah ini kita garis bawah ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ya, diberikannya kepadamu. Jadi, di awal tadi, alamat fokus atau objek dari ya hati dan pikiran kita dalam berdoa itu adalah Bapa di surga.
Tapi ada lagi yang kedua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa ini penting? Karena ini persyaratan ini juga yang ditekankan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 itu, Bapak. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Untuk itulah sebenarnya waktu kita berdoa, jangan lupa Bapak-Bapak. Ya, juga kita harus singgung alamat doa kita itu. Baik di awal atau di akhir. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti itu sudah menyinggung 3 unsur. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang Roh Kudus nanti terakhir kita baca. Itu harus selalu yang menjadi alamat dan fokus atau objek dari doa kita. Nah, sekali lagi Bapak-Bapak, jangan lupa. Seringkali juga persoalan muncul begini. Ada banyak orang Kristen memang berdoa sih Bapak-Bapak, menyebut pakai nama Tuhan Yesus juga. Begitu ya. Tapi itu hanya sebatas sebutan begitu. Tetapi iman dan pengharapannya, hati dan pikiran dan perasaannya tidak sungguh-sungguh ya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia memfokuskan pengharapannya itu kepada siapa? Konsumennya, koleganya, saudaranya, familinya, orang tuanya yang dia berpikir akan pasti menolong dia atau kasih dia pinjaman. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi, karena Tuhan tahu Bapak-Bapak, kalau kita hanya sekedar menyebut doa kita itu kepada Bapa, kalau hanya sebatas di mulut, Tuhan tahu itu. Bahkan Tuhan tahu juga, kalau kita hanya sekedar menyebut, ya, nah kalau kita hanya menyebut namanya dia itu di mulut kita, karena misalkan di dalam nama Tuhan Yesus, tapi tidak kita imani itu di hati, di pikiran, dan perasaan kita. Nah, saya lihat ini juga yang menjadi penghalang, ini juga yang menjadi persoalan. Kenapa saya katakan tadi Bapak-Bapak, doa kita itu nggak efektif, juga nggak produktif gitu. Karena kenapa? Hati dan pikiran kita tidak sungguh-sungguh meyakini ya nama Bapa dan juga nama Yesus Kristus itu adalah nama yang berkuasa menjawab dan memberkati apa yang kita doakan. Untuk itulah Yesus katakan di sini. Di sini kami mau minta kepada Bapa di surga, tapi minta juga di dalam namaku. Nah, saya kira ini penting, sehingga ini menjadi evaluasi buat kita di dalam meningkatkan kualitas atau pertumbuhan doa kita, Bapak-Bapak, mulai hari ini. Alamat yang ketiga dari doa kita itu kepada siapa lagi? Mari kita lihat, Bapak-Bapak. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Boleh Pak Peter dibacakan buat kita ya Pak ya. Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Pengharapan anak-anak Allah ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Amin. Terima kasih Pak Peter. Fokus alamat atau objek doa kita yang ketiga adalah harus di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Untuk itulah ditegaskan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh, huruf besar loh itu Bapak ya. Roh itu huruf besar itu. Roh Kudus maksudnya di situ. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh, ini Allah nih, Roh Allah nih, Roh Kudus maksudnya. Karena huruf besar. Sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini dapat kita mengambil sebuah benang merah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita itu punya keterbatasan, punya kelemahan di dalam menyusun kalimat demi kalimat dari pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita punya keterbatasan, punya kelemahan. Dan kita punya keterbatasan juga untuk mengkomunikasikan dengan benar, dengan indah, dengan manis
Ataupun juga kita punya keterbatasan juga Bapak-Bapak, menginventarisir atau mendata ya. Doa-doa yang perlu kita naikkan kepada Tuhan tiap-tiap hari, kita terbatas. Kadang-kadang kita hanya ingat apa yang bisa kita doakan, hanya apa yang kita rasakan, hanya apa yang kita lihat hari itu kan Bapak-Bapak kan. Tetapi menarik. Roh Kudus tahu betul, paham betul kita punya keterbatasan itu. Maka di situ juga Roh Allah ikut serta-merta membantu kita di dalam mengingatkan apa saja yang perlu kita doakan, tapi tidak hanya Roh Kudus mengingatkan kita dan mengingatkan kita tentang daftar-daftar doa kita hari ini, esok dan seterusnya, tetapi Roh Kudus juga berperan di sana dikatakan, Bapak-bapak, ya, berdoa untuk permohonan-permohonan kita kepada Bapa di surga. Ini hak istimewa. Ini hak khusus yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah menjadi anak Allah. Maksudnya apa? Hak ini, otoritas ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus atau lahir baru, Bapak. Maka untuk itulah sebenarnya peluang atau potensi doa orang-orang yang sudah lahir baru, ya, atau yang sudah bertobat kepada Kristus, Bapak-bapak, peluang doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Mengapa sangat besar? Karena itu tadi saya katakan, karena ada Roh Allah yang turut serta-merta membantu kita di dalam mengkomunikasikan pergumulan kita itu kepada Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus. Dibanding dari kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat ya kepada Kristus. Jadi saya lihat begini, harusnya kita sebagai orang percaya harus memanfaatkan keistimewaan ini, Bapak-bapak. Karena kita manfaatkan harusnya. Ya. Cara memanfaatkannya di mana? Untuk tetap hidup di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Saya kasih contoh. Bukti ya. Kita ini kan jarang sebenarnya berdoa dan bermohon kepada Tuhan supaya kita dikasih napas besok pagi. Jarang. Karena kita berpikir, wah, nggak usah diminta juga, itu pasti besok juga dikasih Tuhan kok. Begitu ya Bapak ya. Padahal Bapak-bapak tahu, andaikan kita besok sudah nggak ada, kita bisa buat apa sih? Ayo. Kita masih bisa bangun. Kita masih bisa ngantor. Kita masih bisa mikirin usaha, pekerjaan, dan bisnis pelayanan kita. Masih bisa. Nggak usah ke situ deh. Bangun dari tempat tidur saja pun kita udah nggak bisa kan? Artinya apa? Kehidupan atau napas kehidupan yang begitu amat penting dan sangat mahal itu. Seringkali manusia lupa mintanya sama Tuhan. Tapi Bapak-bapak tahu. Kita Roh Kudus sebenarnya. Ini selalu terus menolong dan menyuarakan kepada Bapa di surga yang namanya si Tony ini besok masih saya butuhkan dia hidup. Kira-kira itu kata Roh Kudus. Masih dia napas hidup. Kira-kira gitu. Itu contoh. Doa yang sebenarnya penting. Nilainya mahal. Jarang kita minta dengan konsisten ya. Sesekali mungkin kita minta. Gitu ya. Tapi Roh Kudus tetap juga menyuarakan kepada Bapa kita di surga. Bahwa kita-kita itu besok Bapak-bapak masih penting hidup di dunia ini. Bahwa kita-kita ini masih penting untuk apa? Dikasih nafas, kehidupan, kekuatan, dan kesehatan besok. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu kita masih butuh dipakai oleh Dia. Di dalam membangun, dalam mengerjakan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Itu contoh konkretnya.
bagaimana sebenarnya ada pokok-pokok doa kita yang begitu krusial, mendesakkan itu napas hidup itu kan, mengehalkan itu. Jarang kita minta, seringkali kita lupa memohonnya. Tetapi Roh Kudus menyuarakan itu kepada Bapa di surga. Sehingga walaupun kita lupa meminta itu, kita masih boleh dikasih hidup. Kadang-kadang kita tuh hanya kejebak pada pokok-pokok doa, masalah apa? Materi kan Bapak-Bapak. Uang lah, karir lah, pendapatan lah, gitu ya Bapak ya. Urusan apa? Makan, minum, bayar cicilan rumah, bayar cicilan kendaraan, apalagi tuh, bayar BPJS, begitu ya. Tapi kita lupa. Ada yang lebih mahal daripada itu semua, yaitu apa? Napas hidup. Maka poin kedua daripada Roma pasal 8 ayat 26 ini, kalau kita berdoa Bapak-Bapak, pastikan juga hati dan pikiran kita itu di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, seperti yang sudah kita singgung dalam pelajaran-pelajaran kita yang sudah lalu-lalu. Jadi kalau kita berdoa tanpa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus hati dan pikiran kita, sebenarnya motivasi kita berdoa pasti salah. Cara kita berdoa pasti salah. Itu pasti. Karena kenapa? Karena kita menaikkan permohonan kita itu hanya sebatas apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita minta itu tidak memenuhi prosedur, aturan, atau standar yang sudah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Maka dengan demikian Bapak-Bapak, pertanyaan besarnya begini. Adakah kemungkinan doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan disebabkan karena waktu kita berdoa, hati dan pikiran kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak masalah itu. Banyak. Banyak karena masalah itu. Maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Masih kita mengkomunikasikan dengan kalimat yang sistematis, bagus, enak didengar. Gitu ya Bapak ya. Tapi itu salahnya. Dan pikiran kita waktu mengkomunikasikan untuk mendoakan itu Bapak-Bapak. Ya. Kepada Tuhan. Bukan dipimpin dan diarahkan oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Tapi apa? Didorong dan dimotivasi oleh karena apa? Keinginan daging kita aja. Didorong dan dimotivasi oleh apa? Persoalan yang sedang menimpa kita hari ini. Maka dikatakan di sini, waktu kita menaikkan doa kita, prosesnya, tahapannya, hati dan pikiran kita harus juga dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Hati objek daripada ya atau fokus dari doa kita jelas kepada Tuhan. Isi pokok-pokok doa kita itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga apa? Bapak-bapak. Tujuan daripada kita di dalam mendoakan sesuatu itu bukan juga keinginan, tapi kebutuhan. Dan yang berikutnya, kalau kita berdoa di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kita tidak perlu mengeluh kalau doa kita tidak langsung dijawab hari itu. Kita tidak perlu frustrasi karena Tuhan tidak langsung jawab persis seperti yang kita minta, persis seperti yang kita sebut. Karena kenapa? Karena waktu kita berdoa tadi, hati dan pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus kan. Artinya apa? Kita tidak mempersoalkan, kita tidak mempertentangkan. Ya, apakah Tuhan jawab di titik itu? Atau esok atau lusa tahun depan? Itu tidak lagi di situ pikiran kita. Karena kenapa? Kita yakin. Kalau Tuhan tidak jawab hari itu juga, pasti Tuhan punya caranya untuk memberikan pertolongannya dalam mengatasi pergumulan yang kita hadapi hari itu. Kalau Tuhan tidak jawab sesuai dengan bentuk nama besar yang kita sebutkan, kita tidak langsung ngedumel sama Tuhan. Mengapa? Karena waktu kita berdoa dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, Bapak-bapak, ya, kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk apa? Sabar. Untuk apa? Memiliki cara pandang Tuhan, memiliki perspektif Tuhan di dalam mempercayai Tuhan menjawab doa-doa. Bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pemahaman inilah yang saya pahami lebih daripada 20 tahun yang lalu, maka saya tidak pernah frustrasi. Tidak pernah marah sama Tuhan. Kalaupun misalkan apa yang saya doakan itu sudah bertahun-tahun, tidak langsung Tuhan jawab. Karena saya percaya. Dan saya melihat juga, ada juga cara-cara Tuhan yang lain untuk menjawab. Itu makanya Alkitab katakan, andaikan kalau pintu sudah ditutup oleh Tuhan, tidak sulit Tuhan membuka jendela untuk memberkati kita. Asal jelas tadi. Kita berdoa, itu harus di dalam pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus. Ini yang penting harus kita pahami. Karena saya katakan tadi, banyak orang Kristen tidak memahami poin-poin ini, Bapak. Ya, sehingga apa? Mereka selalu memaksa targetnya, maunya, kehendaknya, bentuknya harus seperti yang dia mau. Dan kalau sudah di situ pola pikirnya, berarti siapa yang jadi Tuhan sebenarnya? Berarti dia menganggap yang jadi Tuhan itu kan bukan Tuhan, tapi dirinya kan gitu. Kalau pemahaman itu yang dipikirkan, berarti dia menganggap Tuhan itu kacungnya atau pembantunya. Maka sudah pasti dua-duanya tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Nah, ini yang sekali lagi Bapak menjadi sumber persoalan. Nah, pertanyaan lebih lanjut. Syarat-syarat apakah yang harus kita penuhi? Standar-standar apakah yang harus kita lakukan? Supaya saat kita berdoa, ya, atau setelah kita menaikkan doa kita itu, dijawab oleh Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat seringkali orang Kristen membuat standar sendiri, aturan main sendiri seenaknya dalam berdoa kepada Tuhan. Itu banyak saya lihat tuh. Dia suruh itu Tuhan, dia buat itu Tuhan jadi kacungnya. Kenapa? Dia frustrasi dalam doanya, karena nggak paham kriteria-kriteria apa yang setelah Tuhan tentukan, standar-standar apa yang setelah Tuhan tetapkan dalam Alkitab, itu sudah ada dalam Alkitab. Tapi namanya kita manusia ini sering sekali ngatur Tuhan. Aturan sendiri, Bapak. Nah, supaya jelas bagian ini, mari kita lihat dulu kita. Nah, kalau sudah ada Pak Sur Bakti, boleh Pak Sur. Yohanes pasal 15 ayat 7, Pak. Yohanes pasal 15 ayat 7, Pak. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Terima kasih, Pak. Baik. Makasih, Pak Sur. Nah, syarat yang pertama nih, ini wajib hukumnya, nggak sunah. Wajib. Ya, kalau sunah itu kan nggak wajib. Nah, syarat yang pertama nih, kitanya harus sudah sungguh-sungguh bertobat, terima secara pribadi dalam hati. Itu udah fix itu. Karena itu dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Yang ini Bapak-bapak belum dipahami, belum dialami, belum diselami, belum didiami oleh sebagian besar orang Kristen. Sehingga apa? Doa-doanya dia merasa tidak ada yang dijawab oleh Tuhan. Ya salah sendiri. Kan gitu. Sudah buat standarnya kok. Orang tua sudah buat aturannya kok. Saya kasih contoh sederhana saja. Bapak-bapak, kita punya anak. Oke. Lalu anak kita itu butuh sesuatu. Taruh misalkan butuh uang ya. Kira-kira. Ya. Kalau anak kita itu meminta uang kepada tetangga kita loh ya. Gitu. Mana lebih mudah kira-kira? Ya. Kalau anak kita itu meminta kepada kita kah? Atau kepada tetangga kita? Pastikan jawabannya
lebih mudah kita orang tua memberikan apa yang diminta oleh anak kita kan. Karena itu anak lupa, bukan anak tiri. Itu adalah darah daging kita. Bahkan mungkin anak si mata wayang kita kan bapak-bapak. Kan. Dia perlu harus bulu-bulu apa? Bolak-balik dulu. Ya. Meminta baru kita kasih kan. Karena anak itu adalah darah daging kita, bagian dari hidup kita, dan juga ada di dalam rumah kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Kamu harus tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Tidak akan mungkin. Tetangga kita lebih mudah memberikan apa yang diminta oleh anak kita kepada tetangga kita. Nggak mungkin kan? Apa? Anak kita itu bukan anak tetangga kita. Anak kita itu bukan darah daging tetangga kita, bukan. Anak kita itu juga tidak tinggal bersama dengan tetangga kita, kan Bapak-bapak? Tapi anak kita itu tinggal bersama dengan kita. Dan juga, ya, anak kita itu boleh ada karena kita orang tuanya ada. Itulah padanan yang paling signifikan untuk menjelaskan. Arti daripada Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yang ini saya katakan tadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang tidak memahami ini dan juga belum mengalami ini. Tapi langsung ngegas aja, maksa Tuhan, demo sama Tuhan untuk apa? Nyuruh Tuhan untuk jawab doanya. Padahal dia belum di dalam Tuhan. Dan Tuhan belum di dalam dia. Bagaimana mungkin? Saya balik tadi analogi. Kalau anak tetangga kita minta uang kepada kita, nggak mungkinlah langsung kita kasih kan bapak-bapak. Karena kenapa? Lo itu kan bukan anak-anak, itu kan anak bukan anak kita kan? Itu kan anak tetangga. Paling-paling kita akan bilang, minta sama bapakmu. Kan kira-kira begitu. Artinya apa? Kalau orang Kristen belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus, lalu dia maksa, memohon, meminta kepada Tuhan tentang sesuatu, sama kira-kira Tuhan akan bilang, gue nggak kenal lo. Kira-kira begitu ya. Oh, ya. Lo kan bukan anak gue. Kata Tuhan. Kenapa minta sama gue? Gitu. Ya minta dong sama bapamu yang lain. Kira-kira begitu kan. Ya kalau kamu mau saya jawab doamu. Kamu harus jadi anakku dulu. Kamu harus jadi bagian dari hidupku dulu, kata Tuhan. Cuman kan manusia nggak paham itu. Penting bapak-bapak ya. Dan saya katakan tadi, banyak orang kita nggak paham di sini. Sehingga apa? Mereka menganggap doa itu sesuatu hal yang membosankan, tidak guna, tidak punya nilai. Karena kenapa? Doa mereka banyak tidak terjawab. Padahal persoalannya, penghalangnya bukan Tuhan. Karena mereka belum di dalam Tuhan, artinya apa? Belum jadi anak Tuhan sendiri. Maka Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersyukur. Waktu kita bertobat secara pribadi, kita menjadi anak Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu ada di dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Maka kita menjadi anaknya. Maka pemazmur mengatakan, kita ini anaknya yang mahal dan begitu berharga. Bahkan dikatakan, kita ini diibaratkan bagaikan apa? Biji matanya. Biji mata loh Bapak. Biji mata Tuhan loh kita ini. Itu diawali dari mana? Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bapak kan dikasih oleh Tuhan Kristus. Ya. Kalau saya ditanya, Pak Tony, waktu Pak Tony sudah memenuhi standar ini, sudah menjadi anak Tuhan lebih duluan. Apakah mana lebih banyak? Doa yang dinaikkan oleh Pak Tony, yang belum terjawabkah atau yang sudah terjawab? Yang sudah dijawab oleh Tuhan jauh lebih banyak. Kadang-kadang terbatas saya mengkomunikasikannya dan berdoa kepada Tuhan, itu pun Tuhan kasih. Mengapa Bapak? Karena saya anaknya Dia. Maka Tuhan berikan saya skala prioritas untuk menjawab, memenuhi kebutuhan dan keperluan saya. Maka kita perlu memenuhi standar ini Bapak. Kita perlu menyelami dan ada di dalam standar ini.
Kalau enggak, sia-sia kita berdoa. Frustrasi kita dalam menaikkan doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat dulu. Nanti selesai bagian salat ini, nanti akan saya kasih kita waktu untuk berdiskusi. Mari kita lihat dulu Mazmur pasal 66 ayat 18. Boleh Det baca buat kita, Det. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kedua, Bapak-bapak, ini masalah dosa. Ya, makanya dikatakan di sana Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat, ini baru niat loh Bapak-bapak ya. Ini baru niat loh. Belum kita lakukan. Bahkan mungkin tidak pernah kita lakukan. Apa yang baru kita niatkan, tidak pernah kita lakukan. Tapi baru ada niat jahat, niat dosa. Di hati kita, Bapak-bapak. Yang orang lain nggak tahu itu. Niat jahat yang ada di hati kita. Istri kita nggak tahu itu. Niat yang ada di hati kita. Yang tahu itu cuma Tuhan. Baru niat aja. Berarti kan baru rencana itu maksudnya kan. Belum kita aktualisasikan, belum kita lakukan, belum kita realisasikan kan. Baru ada indikasi rencana yang jahat di hati kita. Entah itu hubungannya dengan Tuhan, entah hubungannya dengan sesama. Ya, dikatakan di sana. Tentulah Tuhan tidak mendengar. Poinnya yang boleh kita simpulkan dari sini. Standar kedua yang tidak dipahami oleh sebagian besar orang Kristen sehingga doanya tidak efektif, tidak produktif. Lagi-lagi bukan karena Tuhan yang menjadi sumber persoalan. Lagi-lagi bukan karena Tuhan yang akan menjawab. Lagi-lagi bukan karena Tuhan sudah kurang kuasa, bukan Bapak-bapak. Tetapi di dalam diri orang yang berdoa itu ada niat. Bahwa apa yang didoakannya itu ingin dia habiskan untuk memenuhi keinginannya. Apa yang dia doakan itu, kalau dijawab oleh Tuhan, dia mau pakai itu untuk apa? Kesombongan kepada tetangganya, familinya, saudaranya, supaya kelihatan dia hebat. Atau bisa juga. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena niat yang mendorong dia meminta sesuatu kepada Tuhan apa? Untuk mau merendahkan orang lain. Atau untuk menghancurkan orang lain. Contohnya apa? Para teroris itu. Maka kalau kita lihat, dari sekian banyak tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh para teroris, kita lihat sendiri Bapak. Udah mereka sendiri mati. Dan juga harapan mereka tadinya. Orang-orang Kristen itu juga lebih banyak yang mati kan? Tapi apa yang terjadi? Tidak lebih banyak itu orang Kristen yang mati. Walaupun yang dibom itu gereja. Bahkan yang mati siapa? Orang yang lalu lalang. Dekat di mana bom itu diledakkan. Yang notabene apa? Bukan orang Kristen. Dan sebelumnya udah bermohon, udah berharap kan bahwa supaya mampus oleh orang Kristen. Gitu. Jadi ini perlu kita makanya saya katakan tadi, hati ini perlu dijaga. Waktu kita berdoa, sebelum kita berdoa, saat kita berdoa, setelah kita berdoa, itu perlu dijaga. Ya. Jangan sampai, walaupun saya katakan tadi, walaupun masih dalam tataran niat ya, tidak kita lakukan. Itu juga sudah menjadi penghalang doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Maka untuk itu perlu kita jaga hati, kita perlu jaga pikiran, kita perlu jaga perasaan. Juga perlu kita jaga totalitas hidup kita dari ujung ya panca indera kita, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kita. Bahkan juga kita perlu jaga semua aspek hidup kita supaya tetap tegak lurus dengan Tuhan. Sehingga apa? Waktu kita berdoa, berkomunikasi, memohon kepada Tuhan. Tuhan lihat, oh hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Sungguh, saya lihat fokus kepada aku. Itu penting. Supaya apa? Supaya doa kita itu efektif dan produktif. Persoalan, Bapak-bapak, ini seringkali jadi penghalang. Walaupun doanya panjang,
Ya, duanya panjang Bapak-bapak. Ya. Bagus sih dia mengkomunikasikan pokok-pokok doanya. Tapi kan Tuhan tahu isi hati kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya, isi hati kita, istri kita bisa saja nggak tahu. Anak kita bisa saja mereka nggak tahu. Tapi kan Tuhan Maha tahu. Karena apa? Kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dan juga tidak dibatasi oleh tubuh kita. Karena Tuhan itu orang. Maka perlu jaga hati dan pikiran. Waktu kita menaikkan doa-doa itu kepada Tuhan. Karena ini seringkali sumber masalah. Ini seringkali menjadi sumber penghalang. Sehingga doa kita tidak efektif. Maka kalau ada orang bertanya ke saya, Pak Tony, saya sih sudah bertobat Pak, udah terima Yesus Pak. Oke, nah terus apa lagi masalahnya? Tapi kok kenapa ya Pak ya? Saya pernah setiap kali saya berdoa, rasanya jujur saja Pak. Ya, saya nggak yakin apa yang saya doakan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Gitu. Bahkan lebih banyak Pak. Ya, yang tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu saya tanya lebih jauh. Waktu Bapak Ibu berdoa, hati pikiran Bapak Ibu apa isinya? Ya jujur aja sih Pak. Kadang-kadang kalau saya lagi berantem sama istri, gitu ya, Mama ya. Waktu berdoa saya masih jengkel juga. Gitu. Ya udah itulah persoalannya Bu. Itulah persoalannya Pak saya bilang. Gimana Pak? Ya sudah berdamai dulu lah. Ampuni dulu lah, maafkan dulu lah. Begitu. Maka ada satu poin penting yang selalu saya belajar dari bagian-bagian ini Bapak dalam hidup saya begini. Kalau saya dijahili, dijolimi orang ya, bukan karena saya cari gara-gara, bukan karena saya cari masalah dengan orang, enggak. Ya, tapi ya memang karena orang itu dipakai milik saja ya. Saya disakiti. Saya tidak mau menyimpan dendam, saya tidak mau menyimpan kemarahan. Dan juga saya nggak mau menyimpan kepahitan. Saya lebih baik cepat-cepat melepaskan pengampunan dan maaf dari hati, dari mulut, bahkan totalitas hidup saya untuk mengampuni orang itu. Kenapa saya pakai prinsip itu, Bapak-Bapak? Karena saya tidak mau menyimpan kejengkelan, menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan. Terus apa yang dilakukan orang itu? Sehingga apa? Doa saya hari itu, detik itu, tidak sampai kepada Tuhan. Yang berakibat apa? Tidak dijawab oleh Tuhan. Secara prinsip artinya apa? Saya tidak mau rugi. Artinya apa? Saya tidak mau berkat yang sudah Tuhan siapkan buat saya hari itu, detik itu, pagi itu. Sementara waktu Tuhan pending berkatnya. Karena Tuhan lihat, hatimu, pikiranmu, perasaanmu masih menyimpan kemarahan sama orang. Saya tidak mau itu, Bapak. Maka saya lebih baik ambil keputusan, Tuhan, ampuni saya, kuduskan, sucikan saya, kalau pernah sempat terbersit kemarahan saya kepada orang itu, ampuni saya, Tuhan. Yang kedua, selalu saya katakan, Tuhan, saya maafkan dia, saya mengampuni dia, dan saya tidak mau membalas. Karena saya percaya, Tuhan, pembalasan adalah hakmu, dan kalau Tuhan yang balas, mesti lebih mudah. Saya lebih baik mengambil posisi seperti itu, Bapak-Bapak. Supaya apa? Supaya doa saya efektif. Lukas pasal 17 ayat yang ke-16. Oke. Boleh Pak Peter? Lukas pasal 17 ayat 16. Lukas 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Maaf. Lukas 17 ayat yang ke-6. Perikopnya beberapa nasihat. Ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah
engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Terima kasih, Pak Peter. Yang terakhir, Bapak, syarat terakhir nih. Supaya doa kita, pada saat kita berdoa, ya, dan juga supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Syarat yang ketiga dikatakan di sini. Harus sungguh-sungguh percaya total. Total loh ya, Bapak-Bapak ya. Bukan percaya seperempat. Bukan percaya setengah. Bukan juga percaya 99%. No, bukan. 100%. Percaya. Tuhan sanggup. Tuhan punya kuasa. Membuat, merealisasikan apa yang kita mohonkan di dalam kuasa nama Tuhan. Syaratnya apa? Miliki iman. Untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan sebuah model dan contoh tentang kualitas iman di dalam Lukas pasal 17 ayat 6 ini. Tuhan tidak minta iman kita harus sebesar gelas ini, Bapak-Bapak. Tuhan tidak minta. Kegedean. Tuhan minta itu, coba kita lihat Bapak ya, sebesar biji sesawi. Ya, saya waktu itu, ya ada teman saya yang baru pulang dari Yerusalem, lalu beliau ini kasih saya biji sesawi, cukup banyak dia kasih ke saya, karena ada satu buah plastik. Pak Tony, ini kado buat Pak Tony saya bawa dari Yerusalem, kata dia. Oh, saya bilang terima kasih. Apa ini, Bu? Saya bilang, oh ini Pak Tony biji sesawi. Oke. Lalu saya ambil Bapak-Bapak, satu biji. Satu biji sesawi itu dari dalam plastik itu. Kecil sekali. Mungkin jauh lebih besar satu butir beras. Jauh lebih besar satu butir beras dibanding daripada satu butir biji sesawi. Jauh lebih besar satu butir beras. Artinya Pak, satu butir beras saja udah besar kan, udah kecil kan itu Pak ya. Tapi biji sesawi itu masih jauh lebih kecil dari situ. Lalu coba saya renungkan. Apa maksud Tuhan? Dalam Lukas pasal 17 ayat 16, ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi yang notabene lebih kecil dari sebutir beras, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya bersyukur. Tuhan itu tidak memberikan standar yang luar binasa. Tuhan itu tidak memberikan hukuman yang tidak bisa kita gapai, yang tidak bisa kita capai. Di dalam menaruh iman dan pengharapan dan permohonan kita kepada Dia, Tuhan tidak memakai ukuran yang kecil saja. Selain Bapak, saya coba pecahkan satu biji sesawi itu. Rupanya dia padat biji sesawi itu. Saya pecahkan pakai tangan sendiri, nggak bisa. Barulah setelah saya pukul pakai batu, baru bisa dia pecah. Apa makna yang bisa kita pelajari di sini? Biji sesawi itu di samping dia ukurannya amat dan sangat kecil, tapi rupanya biji sesawi itu berisi. Kenapa Tuhan bilang, andaikan kita punya iman yang kecil sebesar, hanya sekecil biji sesawi, tapi memiliki bobot dan isi yang padat, itu kan kira-kira maksudnya. Enggak ada yang mustahil begitu, Pak. Maka saya katakan, Tuhan terima kasih. Engkau tidak ngerjain kami dengan membuat standar yang melampaui daripada kemampuan kami. Tuhan terima kasih. Engkau tidak memberikan ukuran iman harus sebesar Hotel Indonesia. Harus sebesar bola kaki. Harus sebesar
lemari atau meja, enggak. Hanya sebesar biji sesawi tapi dia padat. Maka saya simpulkan bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu biji sesawi dan padat itu bicara masalah iman yang total. Iman yang total. Artinya apa? 100%. Iman utuh kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, bahkan setelah kita selesai menaikkan doa-doa permohonan. Walaupun mungkin setelah selesai kita berdoa, tidak langsung Tuhan kasih persis seperti nama yang kita, nama barang yang kita sebut. Atau juga tidak langsung diberikan Tuhan bentuk dan wujud seperti apa yang kita sudah sebut. Percayalah total kepada Tuhan. Itu yang saya maknai dari satu butir biji sesawi itu, Pak. Persoalan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, Bapak-Bapak. Udah Tuhan tentukan standarnya kecil kok. Tapi untuk memenuhi iman yang padat, yang utuh, yang total seperti sebiji sesawi tadi aja. Banyak orang Kristen tidak punya. Banyak orang Kristen tidak sanggup. Saya kasih contoh yang paling mudah. Bukankah banyak orang Kristen, Bapak-Bapak, waktu apa yang didoakan, waktu apa yang dimohonkan. Lalu tidak langsung, lalu baru selesai dia berucap, amin. Langsung hilang dia punya pengharapan. Langsung tidak lagi yakin dan percaya bahwa Tuhan dengar doanya. Langsung dia tidak yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya. Langsung hilang. Lalu bagaimana Tuhan melihat bobot dan kualitas iman kita kalau begitu caranya? Yang paling parah lagi, langsung pundungan sama Tuhan. Saya nggak mau berdoa lagi. Sia-sia, nggak ada guna. Bahkan dia tunjukkan dengan tindakan dan perilakunya apa? Dia tidak hanya mau berdoa, tapi juga dia bilang, saya nggak mau lagi ke gereja, saya nggak mau lagi baca Alkitab. Kalau yang melayani Tuhan, saya nggak mau lagi melayani Tuhan. Ngapain? Apa yang saya minta hari itu juga nggak langsung dikasih kok. Padahal persoalannya bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Persoalannya karena standar atau bobot atau juga ukuran yang Tuhan sudah tentukan nggak benar kok. Itu tidak bisa dicapai orang itu masalahnya. Dalam hal ini Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar baik buat kita. Tuhan itu tidak mengerjain kita. Tuhan itu tahu kita punya keterbatasan. Maka untuk itulah Tuhan bilang, oke, saya hanya butuh imanmu sebesar biji sesawi yang amat sangat kecil, tapi padat loh ya. Artinya apa total loh ya. Ini yang seringkali tidak terpenuhi. Sehingga apa? Banyak orang Kristen tidak merasakan kasih kuasa penyertaan jawaban Tuhan yang begitu luar biasa. Maka kalau kita punya kualitas iman seperti satu butir biji sesawi tadi, Bapak, kalaupun Tuhan tidak jawab setelah selesai kita berdoa, tetaplah percaya. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, Tuhan punya kuasa memberikan jalan-jalan ini. Kalau Tuhan tidak langsung jawab hari itu, tapi baru dijawab 2-3 tahun yang akan datang, bahkan puluhan tahun yang akan datang, tetaplah percaya. Tuhan masih bisa memberikan berkat yang lain. Tuhan masih bisa memberikan jalan yang lain. Bapak-bapak, sudah 2 tahun lebih kita menghadapi pandemi. Usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita juga tergerus oleh pandemi. Bahkan pendapatan kita mungkin trennya menurun. Tapi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan alpa? Apakah Tuhan membiarkan meninggalkan kita di dalam kesukaran, kesulitan ini walaupun pendapatan kita, pemasukan kita tidak sebanding dengan pengeluaran kita? Saya kira Tuhan tidak lepas tangan. Karena apa? Bapak-bapak dan saya, sejak pandemi ada sampai hari ini, kita dipelihara Tuhan kan?
tetap Tuhan kasih nafas hidup juga. Tetap Tuhan kasih juga kekuatan dan kesehatan. Bahkan, beberapa orang mungkin dari antara kita ini ada teman-teman saya yang alumni kena COVID. Sembuh juga kan? Terus apa lagi? Masih bisa juga istri kita masak, makan buat kita kan Bapak-Bapak? Walaupun mungkin toko kita ya tidak tiap hari memberikan keuntungan yang besar. Tapi apa? Toh juga kan Tuhan buktikan penyertaannya. Maksud saya di sini adalah jangan kita mengukur kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan hanya sebatas ukuran yang kita buat. Hanya sebatas kemauan yang kita sudah tetapkan, jangan. Karena kenapa? Karena yang berkuasa untuk memberikan apa yang kita minta itu kan Tuhan. Karena yang berkuasa memberikan ukuran dan takaran yang terbaik buat kita dari apa yang kita doakan kan Tuhan, bukan kita. Tapi saya katakan tadi bahwa di situ pun tetap juga ada kuasa penyertaan Tuhan. Walaupun saya katakan tadi, tidak langsung seperti yang kita minta, selalu seperti itu yang diberikan oleh Tuhan. Mari Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertumbuh dalam doa. Karena ini yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi kesukaran kesulitan. Hari ini, esok, bahkan ataupun kalau pandemi ini pun akan berlalu, saya mau ingatkan juga. Pergumulan jilid 2, 3, 4 pasti akan ada. Tapi waktu kita tak bertumbuh dalam doa, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak dalam badai pergumulan. Karena kenapa? Sebab tangan Tuhan pasti menolong, pasti mampukan, menguatkan. Baik, kiranya firman Tuhan ini, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menolong kita untuk melihat Tuhan kita itu hidup. Dan Tuhan kita tak berkuasa hari ini, esok, juga sampai selalu. Terima kasih.